Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami di Warta Kominfo AMC TV. Beberapa berita terhangat diantaranya lomba sekolah sehat tingkat nasional yang diwakili oleh SDN Paliwara 1, serta persiapan musabakah tilawatil Quran di Kecamatan Haurgading. Selain itu, Warta Kominfo juga akan menyajikan informasi-informasi lain yang telah dihimpun kerabat kerja kami. Bersama saya Septi, inilah berita selengkapnya. Hulu Sungai Utara memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-108. Hari Kebangkitan Nasional merupakan momentum perjuangan nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei. Kami ulangi, untuk peserta upacara susunannya yang menghadap ke saya, paling ujung pasukan dari anggota Satpol PP, dilanjutkan dari teman. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang berlangsung di halaman kantor Bupati Hulu Sungai Utara ini mengangkat tema mengukir makna kebangkitan nasional dengan mewujudkan Indonesia yang bekerja nyata, mandiri, dan berkarakter. Yang pakai baju mantap. Upacara dilaksanakan mulai pukul 8.00 WITA, dihadiri oleh para pejabat, pegawai dan pelajar, serta mahasiswa di lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di tempat upacara. Dalam peringatan ini, Bupati Hulu Sungai Utara membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, dalam peringatan ini, Bupati Hulu Sungai Utara membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Dalam sambutan tersebut, Rudiantara berharap semoga kinerja pemerintah semakin baik dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Menurutnya, keahlian itu perlu, tapi keahlian tanpa jiwa yang besar tidak akan mencapai tujuan, sehingga diperlukan adanya kerja nyata. Tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dilandasi pada jiwa yang besar tidak akan dapat mungkin mencapai tujuan. Demikian juga tentang pentingnya kerja nyata kita. Bung Karno berpesan bahwa amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua, holopis kultur baris buat kepentingan semua. Semoga peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini juga memperbaharui semangat Trisakti, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Jika kita konsisten, saya yakin jalan kemandirian ini insya Allah akan membawa bangsa kita mengalami kebangkitan yang selanjutnya, yaitu menjadi bangsa yang lebih jaya dan kompetitif. Dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, semoga dapat memperbaharui semangat Trisakti, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Mahdian Nur Nasrullah, Tim Liputan, Amuntai Media Center. SDN Paliwara 1 mewakili Kalimantan Selatan dalam Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional tahun 2016.
Pada hari Kamis 19 Mei kemarin, sekolah ini kedatangan tim penilai. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menyambut hangat kedatangan tim penilai di SDN Paliwara 1, Kecamatan Amuntai Tengah. Sekolah ini mewakili Provinsi Kalimantan Selatan dalam Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional tahun 2016. Sekolah Sehat Tingkat Nasional yang hari ini melakukan penilaian di SDN Paliwara 1, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terus terang selaku kepala daerah, kami merasa sangat bersyukur dan bergembira karena bidang pendidikan di daerah ini, baik lembaga yang membanggakan, baik di tingkat kabupaten, di tingkat regional Provinsi Kalimantan Selatan, tingkat Kalimantan maupun di tingkat nasional. Lomba Sekolah Sehat merupakan kegiatan rutin tahunan yang dapat dijadikan sebagai sarana pembinaan, pengembangan, dan evaluasi pelaksanaan program usaha kesehatan sekolah atau UKS. Dalam sambutannya, Bupati Haji Abdul Wahid berharap SDN Paliwara 1 berhasil meraih juara pada Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional ini. Namun Wahid menambahkan, hal terpenting bukan pada hasil akhirnya, melainkan lebih pada tujuan utama dilaksanakannya program ini, yaitu untuk menangkal pengaruh-pengaruh negatif yang berkaitan dengan kesehatan generasi muda. Dengan keinginan ibu sebagai SDN yang terbaik di tingkat nasional, mudah-mudahan terkabul. Amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya meminta permisi. Kemudian untuk peserta dari TK diikuti oleh dua provinsi, di mana provinsi Aceh dan Riau sudah menyatakan capaian. Untuk SD dan SMA, SD dan SMP mengikuti semua dari 24 provinsi. Hanya SMA 23 provinsi, di mana provinsi Jawa Tengah sudah menyertai. Usai disambut oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan keluarga besar SDN Paliwara 1, tim penilai langsung melakukan penilaian di sekolah ini. Tim penilai berasal dari beberapa kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan, yang didampingi oleh tim dari Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan diadakannya Lomba Sekolah Sehat, diharapkan dapat memberikan motivasi bagi setiap sekolah untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas anak didik di sekolah sejak usia dini. Mahdia Nur Nasrullah, tim peliputan Amuntai Media Center. Pas itu jadi satu, ruang guru dengan ruang kepala sekolah itu jadi satu. Saya membayangkan ini kepala sekolah. Sebanyak 76 calon pegawai negeri sipil di Hulu Sungai Utara menerima surat keputusan pegawai negeri sipil. Calon pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi pegawai negeri sipil ini berasal dari formasi tenaga honorer kategori 2.
Setelah 2 tahun menjadi calon pegawai negeri sipil formasi tenaga honorer kategori 2, sebanyak 76 orang menerima surat keputusan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil. Terdiri dari 6 orang golongan 1, 33 orang golongan 2, dan 37 orang golongan 3. Akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara. Pemerintah. Dan martabat pegawai negeri. Seseorang dan golongan. Bahwa saya. Akan memegang rahasia sesuatu. Yang menurut sifatnya. Formasi ini kabarnya pada tahun 2014 termasuk tidak mendapat kesempatan lagi untuk menjadi pegawai negeri sipil. Namun karena pertimbangan seluruh bupati dan wali kota se-Indonesia kepada presiden, akhirnya bisa diangkat pada tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik dan hidayahnya kepada saya dalam menjalankan tugas yang saya emban ini. Amin ya rabbal alamin. Bupati Hulu Sungai Utara Haji Abdul Wahid menyatakan bahwa PNS yang diangkat ini telah memenuhi syarat serta telah menunjukkan dedikasi yang baik sebagai calon pegawai negeri sipil, bekerja dengan baik, amanah, jujur, dan penuh tanggung jawab. Dari disiplin menjadi kurang disiplin, dari rajin menjadi kurang rajin, dari berkinerja baik menjadi kurang baik, dari sikap bertanggung jawab menjadi kurang memiliki sikap bertanggung jawab. Akan tetapi saya mengharapkan setelah diterimanya surat keputusan ini ada perubahan sikap yang positif, berkomitmen untuk tetap menjadi aparatur pemerintah dan guru yang amanah, yang jujur, yang disiplin, yang berdedikasi, yang profesional, yang kreatif, inovatif, yang memiliki rasa tanggung jawab, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara, seluruh calon pegawai negeri sipil kategori 2 memenuhi syarat untuk menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Mahadian Nur Nasrullah, Tim Liputan, Amuntai Media Center. Kepala Polres Baru Hulu Sungai Utara menghadiri acara ramah tamah di Mes Negara Dipa. Acara ini digelar sebagai ajang silaturahmi antara Kapolres Baru dengan Bupati dan Kepala-Kepala SKPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam acara ramah tamah ini terlihat Kepala Polres Baru Hulu Sungai Utara AKBP Agus Sudaryanto SIK MH beserta istri untuk bersilaturahmi dengan Bupati dan Kepala-Kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Lanjut. Dalam sambutannya, AKBP Agus Sudaryanto sebagai Kapolres yang baru berharap semoga bisa diterima oleh masyarakat.
dan dapat bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan seluruh SKPD, serta dapat meningkatkan kinerja Polres Hulu Sungai Utara. Saya tugas di Dumai, Pak. Di sini Indonesia ini kecil. Ngomong sebelah, Bapak dari mana? Pertama, tugas waktu saya kasar serser di Dumai, saya keluar, beliau datang. Ya. Karena kalau kita nanti bertemu di suatu tempat pasti ketemu lagi, Pak. Karena gitu, Indonesia kadang-kadang kecil. Jadi, apa kan? Hati dan juga penonton dan rekan semuanya bisa menerima ulun di sini. Semoga apa yang kita, kadang saya sebagai anak muda masih bergaya style lah. Karena saya lihat di sini semua pada senior-senior semua. Jadi ya, saya sebagai orang baru yang lebih muda, tegur kami, sapa kami pada saat kita di jalan juga. Kalau bilang dari Monte pasti kita akan ya, percayalah karena kita sendiri pas saya juga pertama kali saya lihat. Kira kau pun begitu. Namun sayang adalah sesuatu antara engkau dan Ibu Waka. Alhamdulillah dengan mendadak acara ini kita bikin, mohon maaf karena sepertinya kalau tidak malam ini harus bagian yang mewakili Pak Dandi, Pak Jemer. Kemudian yang di belakang Pak Farudin, Kepala Badan, Pak Sikin. Jadi kecamatan kita ada 10, Pak. Bapak sudah keliling. Camatnya lengkap semuanya. Sekcamnya juga lengkap. Tempat ini, Pak, tempat untuk kita bersilaturahmi biasanya. Bisa dipakai juga oleh poluan kalau lagi galau, atau dokter itu. Acara ini diisi dengan hiburan musik dan makan malam bersama. Suasana makin terasa penuh kegembiraan ketika beberapa pejabat di lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Utara turut menyumbangkan lagu untuk menghibur para undangan yang hadir. Mahdia Nur Nasrullah, Tim Liputan, Awantai Media Center. Musabakah Tilawatil Quran ke-45 tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara 2017 akan segera berlangsung, bertepatan di Kecamatan Haur Gading. Musabakah Tilawatil Quran ke-45 tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2016 ini akan berlangsung di Kecamatan Haur Gading selama 4 hari dari tanggal 24 sampai dengan 28 Mei 2016. Berbagai persiapan pun telah dilakukan oleh jajaran Kecamatan Haur Gading selaku tuan rumah Musabakah Tilawatil Quran yang merupakan event rutin pemerintahan setiap 2 tahun sekali ini. Dari pantauan kru AMC TV di lapangan, persiapan pelaksanaan MTQ ke-45 tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara ini sudah mencapai 95% dan siap dihelat Selasa malam tanggal 24 Mei 2016 bertempat di halaman kantor Camat Haur Gading. Hal ini terlihat dari panggung utama yang begitu megah dan berbagai umbul-umbul serta spanduk yang sudah terpasang rapi menanti pembukaan MTQ yang akan dibuka langsung oleh Bupati Hulu Sungai Utara.
Musabakah Tilawatil Quran ke-45 tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2016 ini akan diikuti sebanyak 316 peserta dari 10 kecamatan yang akan mengikuti 7 cabang lomba yang dilombakan pada MTQ kali ini. Jumlah peserta, data sementara yang masuk ke kami, peserta dari 10 kecamatan itu ada berjumlah 316 peserta. Di luar ofisial mungkin ya. Jadi kalau ditambah ofisial mungkin insya Allah sekitar 400 orang peserta yang akan hadir di kegiatan kita pada tahun ini di Kecamatan Horgading. Mungkin itu untuk peserta dari seluruh kecamatan hadir kita. Dan kemudian cabang lomba apa saja yang dipertandingkan di dalam MTQ ini, Pak? Kalau untuk cabang-cabang lomba, kita berpatokan pada pedoman yang ditetapkan oleh LPTQ Provinsi. Jadi untuk musabakah kita tahun ini di Kecamatan Horgading juga akan mempertandingkan 7 cabang lomba. 7 cabang lomba dengan 40 golongan. Kalau harapan tentu aja kita berharap bahwa semua kegiatan yang kita rencanakan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Dan kami berharap juga dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Horgading. Dan tentu saja mungkin dukungan maupun arahan-arahan tetap dari pemerintah daerah sehingga kegiatan yang akan segera kita laksanakan hari ini bisa berjalan lancar, aman, tidak ada sesuatu yang tidak kita harapkan. Lebih lanjut, Camat Horgading M. Syarif Fajrianur, SSTP, MSI berharap pelaksanaan MTQ ke-45 tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara kali ini bisa berjalan lancar sesuai harapan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Kominfo hari ini. Saya Seth undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.